Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Ainda Triandani, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Hari ini kita buka dengan informasi dari Kepolisian Republik Indonesia yang resmi mengubah lintasan uji praktek SIM C, di mana beberapa tahap lintasan dihilangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bertempat di lapangan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Wiyagus meresmikan perubahan lintasan uji praktek SIM C atau bagi pengendara sepeda motor. Perubahan ini dilakukan menyusul adanya permintaan langsung Kapolri kepada Kakor Lantas beberapa waktu yang lalu untuk mengubah pola dan lintasan yang sudah ada dan diterapkan sebelumnya karena dinilai terlalu sulit bagi para pemohon SIM C. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo yang mendampingi menjelaskan beberapa rintangan yang diubah, yakni menghilangkan rintangan zigzag dan angka 8 dan diganti dengan rintangan huruf S. Beberapa tambahan seperti traffic light dan rambu lalu lintas juga turut ditambahkan. Selain permintaan langsung dari Kapolri Jenderal Listoyo Sigit Prabowo, perubahan lintasan uji praktek SIM C ini juga direlevansikan dengan kebutuhan masyarakat dalam berkendara sepeda motor sehari-hari di jalan raya, yang tidak akan menemui jalanan zigzag dan angka 8. Isan, salah satu pemohon SIM C, mengaku lebih dipermudah dengan adanya perubahan lintasan uji praktek SIM C ini. Pasalnya sebelumnya adanya perubahan ini, dirinya sudah pernah mengikuti ujian praktek SIM C sebanyak 4 kali dan gagal. Dengan saya sebelumnya pernah gagal mengikuti praktek roda motor 2, itu susah sebelumnya Pak, apalagi pas ada angka 8 dan zigzag. Dan alhamdulillah dengan kesempatan ini, dengan adanya praktek uji SIM ini lebih mudah Pak, dan saya barangkali mewakili masyarakat terima kasih kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda sehingga ujian praktek SIM ini lebih mudah. Sebelumnya udah gagal berapa kali? Saya udah 4 kali gagal Pak. Ya. Ini pas nyoba gimana? Alhamdulillah mudah, tapi ada Bapak Kapolda jadi grogi. Emang selalu gagalnya di uji praktek ini Ya. ya? Ya, alhamdulillah tadi Bapak Kapolda Jawa Barat berkenan untuk meresmikan mekanisme atau uji praktek SIM yang sudah kita revisi, kita perbaiki sesuai dengan harapan Bapak Kapolri berdasarkan harapan masyarakat. Bapak Kapolda hadir meresmikan itu sebagai sebuah simbol bahwa seluruh jajaran Polres di Jawa Barat per hari ini sudah melaksanakan kegiatan uji praktek SIM dengan dimensi ruas ujian yang sudah lebih lebar, yang tadinya 1,2 menjadi 1,6. Jadi itu dua setengah dari dimensi kendaraan roda 2. Kemudian tidak ada lagi angka 8, tidak ada lagi yang zigzag, tapi sudah lurus, kemudian harus berhenti sesuai dengan traffic light, kemudian huruf U, U-turn, kemudian melakukan huruf S, kemudian nanti bercabang 2 tergantung dari arah dari penguji apakah belok kanan atau belok kiri, kemudian harus berhenti sesuai dengan garis stop yang ada. Dari beberapa tadi yang diuji depan Bapak Kapolda, walaupun para pemohon tadi grogi mengatakan depan Pak Kapolda, namun alhamdulillah bisa melewati dan lulus dalam uji praktek SIM yang sudah ditetapkan. Udah? Lihatnya ke depan aja Bang. Kami ingin menginformasikan kepada warga masyarakat di khususnya Jawa Barat bahwa sekarang seluruh ujian praktek SIM di Jawa Barat atas petunjuk dan atensi dari Bapak Kapolri untuk dirubah denah sistem pelaksanaan kegiatan, dan mudah-mudahan dengan launching yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Jabar di hari ini di Polresta Bandung memberikan kemudahan kepada masyarakat yang akan memperoleh dan melaksanakan ujian praktek SIM. Sarana prasarana udah siap semua?
di seluruh kota kabupaten di wilayah Jawa Barat sudah dilaksanakan secara serentak. Hari ini masyarakat sudah mulai melaksanakan ujian praktek dengan menggunakan sistem dan dinas yang baru. Harapannya apa sih Bang? Harapannya kita berharap dengan kondisi ini masyarakat lebih tertib, lebih patuh dan lebih nyaman terutama dalam memperoleh SIM, melaksanakan ujian praktek tidak dihantui dengan ketakutan namun lebih realistis, logis dan mereka mudah-mudahan dengan cepat dapat menyesuaikan dan segera mendapatkan SIM. Kalau dia mungkin kan banyak juga yang gagal dan memilih jalan. Peresmian perubahan lintasan uji praktek SIM-C dilakukan serentak per hari Senin ini di seluruh jajaran Satlantas Polres, Polresta Bandung dan Polrestabes se-Indonesia. Selain meninjau perubahan lintasan uji praktek SIM-C di Polresta Bandung, Kapolda Jawa Barat juga bertolak untuk melakukan kegiatan yang sama di Polrestabes Bandung dan Polres Cimahi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnedi melaporkan. Sempat viral di media sosial karena melakukan aksi percobaan begal, ayah dan anak di Kabupaten Bandung ditangkap pihak berwajib. Inilah video viral hasil rekaman kamera pengawas CCTV di perumahan Taman Cibaduyut Indah 2 pada Sabtu 31 Juli 2023 lalu, yang memperlihatkan percobaan aksi begal oleh 2 orang pelaku terhadap seorang pengendara sepeda motor. Aksi tersebut digagalkan sendiri oleh korbannya yang melawan kedua pelaku. Namun meski mampu mempertahankan sepeda motornya, telepon genggam milik korban raib dibawa kabur salah satu pelaku. Setelah melakukan upaya penyelidikan dengan berbekal rekaman CCTV serta keterangan sejumlah saksi di lapangan, petugas dari jajaran Satreskrim Polresta Bandung akhirnya berhasil mengamankan kedua orang pelaku begal tersebut. Mirisnya, kedua pelaku tersebut merupakan ayah dan anak. Sang ayah JI terpaksa harus ditembak di bagian kakinya karena mencoba melawan petugas saat akan ditangkap di kediamannya. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo menegaskan, motif kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak dalam melakukan aksi percobaan begal tersebut karena sang anak meminta dibelikan sepeda motor. Spontan sang ayah yang saat itu tak bisa berpikir jernih akibat pengaruh minuman keras pun kemudian mengajak anaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Satu pelaku lainnya yang juga merupakan anak dari JI tidak bisa ditampilkan dalam kegiatan press release yang digelar di Mapolresta Bandung pada Senin siang karena masih di bawah umur. Namun demikian proses hukum keduanya tetap berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di mana korban sedang melintas seorang diri, kemudian dibuntuti oleh sepeda motor berboncengan 2 orang, dan pada saat kendaraan korban berhenti, tersangka sang ayah mematikan sepeda motornya. Kemudian terjadi perdebatan hingga motornya terjatuh, korban melawan sehingga anaknya turun dari motor mengambil handphone milik korban. Kemudian setelah anaknya melakukan perlawanan kepada kedua orang, bapak dan anak ini, maka tersangka bapak dan ibu anaknya itu melarikan diri. Motornya korban berhasil diselamatkan dan korban tidak melakukan pelaporan kepada kepolisian, dan ketika videonya viral, maka penyidik dari Polresta Bandung langsung mencari tahu korban dan mendatangi korban. Kemudian korban membuat laporan polisi. Setelah itu kepolisian melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi identitas tersangka, dan kami bisa amankan kedua tersangka, di mana kedua tersangka ini adalah anak dengan bapak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku JI yang juga merupakan residivis yang sudah 5 kali keluar masuk penjara akan dikenakan pasal 365 KUH Pidana tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara itu untuk anak pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnedi melaporkan. Pembuangan sampah dari 4 daerah di Bandung Raya ke TPA Sarimukti bakal dibatasi mulai 14 Agustus 2023 mendatang. Seperti inilah pencemaran limbah cairan sampah atau air lindi dari tempat pembuangan akhir darurat Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat,
yang terungkap oleh pengurus masyarakat peduli tempat pembuangan akhir darurat Sarimukti, Wahyu Darmawan beberapa waktu yang lalu. Akibat pencemaran limbah air lindi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjatuhkan sanksi pembatasan pembuangan sampah dari 4 daerah di Bandung Raya ke TPA Sarimukti mulai 14 Agustus 2023 mendatang. Koordinator TPA Sarimukti Riswanto mengatakan, pada kondisi normal jumlah ritase kendaraan pengangkut sampah dari Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat mencapai 450 rit setiap harinya. Saat pembatasan diberlakukan, nantinya pembuangan sampah dari Kota Bandung akan dibatasi 201 ritase per hari, Kota Cimahi 46 ritase, Kabupaten Bandung Barat 32 ritase, dan Kabupaten Bandung 86 ritase. Ya, ini masih tetap kayak dulu ya, karena kan kita belum ada ini ya, belum ada penataan secara signifikan, belum ada penataan kita di sini. Kira masih tetap. Total ini berapa zona Pak sekarang Pak? Apanya? Yang difungsikan, zona aktif? Difungsikan kita zona 1, zona 2, zona 3. Oh, ada 3 berarti ya? Zona 4 kita dinonaktifkan sementara. Kenapa itu udah? Ya, kita sudah ini ya, karena kita sudah penataan, ya nunggu aja, nunggu penataan aja kita. Kalau kita ada penataan sudah beres, kita pasti dia ketahuan zona mana yang kira-kira perlu difungsikan lagi gitu. Pak, kalau air lindi kondisi gimana Pak berarti sekarang Pak? Ini kondisi ini ya masih sudah ada pengolahan, terus yang dari Sungai Cigana sudah herang sekarang sudah kemarin sudah dipindahkan sungainya ya, sudah dipisahkan antara air lindi sama air bersihnya. Gitu gimana? Kebocoran Pak kemarin atau dipindahkan sungainya? IPA-nya gitu? Bukan, dari sungainya. alirannya? Aliran sungai sudah dipindahkan. Oh. Saat ini dalam sehari jumlah sampah yang dibuang ke TPA Sarimukti mencapai 1.800 ton sampai 2.000 ton. Kondisi itu membuat lahan TPA Sarimukti saat ini sudah kelebihan kapasitas. Dari Bandung Barat, Bobi Roska melaporkan. Agenda sidang perkara kasus suap pengadaan CCTV dalam program Bandung Smart City, Pemkot Bandung Senin kemarin menghadirkan 3 orang saksi, salah satunya Wali Kota Nonaktif Yana Mulyana. Sidang perkara suap pengadaan CCTV dan Internet Service Provider atau ISP dalam program Bandung Smart City Pemkot Bandung dengan terdakwa Sony Setiadi, Direktur PT Sivo, Beni, Direktur PT SMA, dan Andreas Guntoro, Manajer PT SMA kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung hingga Senin malam. Yana Mulyana, Wali Kota Bandung Non 5 dihadirkan sebagai saksi pada sidang tersebut. Yana dicecar sejumlah pertanyaan oleh jaksa KPK, salah satunya terkait pemberian sepatu merek Louis Vuitton pada Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana saat perjalanan ke Thailand dan pemberian uang dari proyek tersebut. Dalam keterangannya, Yana buka-bukaan soal penerimaan uang dari 3 terdakwa penyuap proyek Smart City. Yana mengaku dirinya menerima suap dari ketiga terdakwa, namun Yana berkilah bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa isi amplop tersebut adalah uang. Selain menghadirkan saksi Yana Mulyana, JPU pun menghadirkan Kadishub Kota Bandung, Dadang, dan Sekretaris Dishub Kota Bandung, Khairul Rijal, yang juga mengaku ada pengumpulan sejumlah uang dari para kadis di 4 bagian di Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ditanyakan juga, fakta juga sudah terungkap, ya intinya ya minimal dia mengetahui lah ada permasalahan mengenai atensi dari, ternyata ada atensi yang dari Pak Yunus. Ya, keterangannya bertentangan dengan keterangan Pak Yeyen kemarin. Pak Yayan Kadis Info ya, bahwa yang bersangkutan menerangkan ternyata ada disposisi dari yang dari Pak Wali Kota, ataupun faktanya sekarang tidak ada. Nah itu nanti kita pertimbangkan itu. Ya. Bukan di amplop berapa sih? Di amplop berapa? Nggak disebut. Dia jadi keterangan tadi ya, jadi dia seperti tidak itu. Kata Khairul itu kan itu yang 100 itu ya? Ya, yang dari Sony itu 100 juta ya. Seperti diketahui dalam kasus dugaan suap ini, Yana Mulyana, Dadang, dan Khairul Rizal yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sidang pun akan kembali dilanjutkan Rabu,
dengan menghadirkan 3 orang saksi, Sekda Kota Bandung, anggota Dewan DPRD Kota Bandung, dan pihak swasta. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Pemerintah Kota Cimahi mulai menggelar pemberian vaksin Human Papillomavirus Vaccine atau HPV, di mana target yang diberikan yakni para siswa kelas 5 sampai 6 sekolah dasar. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit yang bisa menginfeksi keganasan atau kanker. Dan pencegahan tersebut dilakukan pada usia dini. Vaksin HPV atau Human Papillomavirus Vaccine untuk mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh virus HPV yang dapat menginfeksi manusia keganasan atau kanker. Dan untuk mencegah adanya infeksi akibat HPV, pemerintah Kota Cimahi melakukan pencegahan secara dini dengan memberikan vaksin HPV kepada murid sekolah dasar kelas 5 dan kelas 6. Seperti halnya yang dilakukan terhadap 200 siswa SDK BPK Penabur Kota Cimahi pada Selasa pagi, di mana PJ Wali Kota Cimahi Dik S. Nugrahawan secara langsung membuka pemberian vaksin HPV terhadap para siswa. Pemerintah sudah pasti, karena yang punya program adalah pemerintah. Bagaimana vaksin ini harus disampaikan kepada masyarakat kita, sehingga itu bisa menjadi hal yang bermanfaat ketika melawan HPV. Kita sadari bahwa kasus ini menjadi salah satu penyebab kematian yang tinggi di negara kita, mungkin di Cimahi. Bagaimana kita memastikan dengan pemberian vaksin ini anak-anak kita memiliki tubuh yang baik, sehingga mereka sempat terhindar dari kanker. PJ Wali Kota berharap pemberian vaksin terhadap anak sekolah merupakan pencegahan dini agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan kuat tanpa takut terinfeksi oleh virus HPV. Kita berhadapan dengan anak-anak kita kan pertama di usia 10 atau 11 tahun. Mereka harapannya nanti menginjak dewasa, mereka di usia 17 tahun. Harapannya anak-anak kita ini menjadi sosok manusia yang dilihat dari kualitas fisiknya baik dan yang kesehatannya baik. Mudah-mudahan mereka bisa beraktivitas secara maksimal. Vaksin HPV disuntikan kepada para siswi dengan dosis 0,5 mili. Rencananya pemberian vaksin HPV akan tersebar di sejumlah puskesmas yang ada di Kota Cimahi dan dilakukan secara berkala. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini ada update dari Pasar Sadang Serang Kota Bandung pasca mengalami kebakaran. Para pedagang mulai memilah barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari sisa puing kios yang hangus terbakar. Demikian Sobat Inspira berita terupdate hari ini. Saksikan program terupdate lainnya bersama saya Ayunda Triandani hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ratusan pedagang Pasar Sadang Serang Kota Bandung terus berdatangan ke lokasi kejadian pasca kebakaran tersebut. Meski dipasang garis polisi, namun para pedagang tetap masuk untuk mencari sisa barang dagangannya dari tumpukan puing kios. Hingga saat ini nampak pula kepulan asap tebal dari salah satu kios yang berada di tengah pasar. Meski demikian, hal tersebut tak menyulitkan para pedagang untuk masuk guna mencari barang berharganya dari reruntuhan kios. Menurut sejumlah pedagang pasca kebakaran, mayoritas kios di Pasar Sadang Serang ludes terbakar. Tidak ada sisa barang dagangan yang dapat diselamatkan, bahkan mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Jualan apa aja, Bu? Jualan ikan. Kiosnya terbakar semua, Bu. Cuma ini habis, Bu. Yang ini si Bapak yang lebih juga pada jualan keringan, yang lebih parah, lebih keringan kayak kelontongan, habis semua. Yang Ibu tahu kemarin akibat apa sih kebakaran pasar ini? Saya nggak tahu, Ibu kan posisinya lagi di luar. Oh, nggak tahu juga. Pas kesini tiba-tiba udah. Bu, soalnya kan dari Ibu dari luar. Mau kesini kan arah itunya macet juga. Udah ini sih juga udah nggak bisa jalan lewat sini. Ibu arah ke sana. Jadi kios Ibu habis semua. Habis. Ibu harapannya ke pemerintah pasti bisa jual ya, di sini lagi. Semoga cepat aja ada penanganan dari pemerintah lah, bantuan.
Ya, namanya Pak. Iya, membutuhkan pedagang tadi itu hasil jual di hari sekarang segini nggak bisa mati. Kita cepat aja bantuan dari pemerintah. Iya. Menurut pedagang lainnya, dirinya mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah untuk kembali berdagang. Jualan apa? Sayur sama kelontongan. Habis semua. Habis. 2 jam habis udah. Habis semua. Kurang tahu tapi kemungkinan dari hasil kemungkinan soalnya saya kesini udah banyak orang. Untuk sekarang lagi bingung dulu lalu ngumpulin dulu ini mikir dulu nih ngapain nih. Itu barang-barang semua habis semua. Tapi berapa orang? Ya harapannya cuma itu satu-satunya. Jual lagi di sini ya. Seperti diketahui sebelumnya, Pasar Sadang Serang mengalami kebakaran pada Jumat malam kemarin. Dari 430 kios, ada 160 kios ludes dilalap si jago merah. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan.